إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perselisihan di antara manusia dan adanya berbagai macam pendapat dan mazhab itu adalah perkara yang telah terjadi pada awal kali penciptaan manusia ini. Adalah suatu perkara yang telah terjadi di zaman jauh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 100 atau ayat 213. Kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. Manusia asalnya adalah umat yang satu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka para nabi sebagai mubasysyirin wa mundzirin, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq, dan menurunkan bersama para nabi itu al-kitab bil haqq, dengan membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Diutus para nabi dan para rasul itu liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi, supaya ia berhukum menjadi hakim di antara manusia terhadap apa-apa yang mereka berselisih di dalamnya. Wa ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinaatu baghyan bainahum. Dan tidaklah ada yang menyelisihi di dalamnya kecuali orang-orang yang telah datang kepada mereka petunjuk. Mereka menyelisihinya baghyan bainahum, karena sikap kesewenang-wenangan dari mereka.
Maka ayat ini tegas menunjukkan bahwa para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan perselisihan yang ada pada manusia, menjadikan mereka kembali kepada asalnya, yaitu satu umat yang satu. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa perselisihan adalah sesuatu yang telah terjadi jauh sebelumnya. Dan juga di dalam ayat yang lain, dalam surah Yunus ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu." Dan tidaklah manusia itu kecuali satu umat, kemudian mereka berselisih. Nah, maka perselisihan itu telah terjadi dari zaman yang telah atau di jauh-jauh sebelumnya. Dan demikian pula pada umat ini. Asal diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas satu hati mereka. Dan merupakan satu umat yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya, di antaranya hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bani Israil fa inna an-nasara iftaraqat ala فإن اليهود افترقت على 71 فرقة وإن النصارى افترقت على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد." قيل ومن هم يا رسول الله؟ فقال الجماعة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Ditanya Rasulullah, siapakah mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Diterangkan siapa al-jamaah itu dalam riwayat yang lain dari hadis Abdullah bin Amr bin al-As, dan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um, tapi hadis ini mempunyai dukungan dan bisa dihasankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan al-jamaah itu siapa? Kata beliau, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu apa-apa yang aku berada di atasnya pada hari ini dan para sahabat. Maka perselisihan adalah sesuatu yang telah terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah terhadap apa-apa yang Allah takdirkan dan apa-apa yang Allah tetapkan kepada hambanya, kepada makhluknya. Semuanya mempunyai hikmah. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun,
dan mereka tidak diuji, tidak dicoba. Jadi semua ketentuan dari Allah itu ada hikmahnya, dan ini sebagai cobaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa yang benar-benar ingin mengikuti jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para nabi dan para rasulnya, dan siapa orang-orang yang menyimpan dari jalannya. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan amanna, kami beriman, dan mereka tidak difitnah? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah memfitnah, telah menguji, telah mencoba orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar tahu siapa di antara mereka yang benar, yang jujur, dan siapa di antara mereka yang dusta di dalam pengakuan keimanannya. Maka disitulah kelihatan besarnya pahala dan besarnya derajat orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang dengan jalan yang lurus yang dibawa oleh Allah atau yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan kelihatan besar dan nilainya kalau ada cobaan dan ada fitnah. Pada saat ada cobaan, maka akan nampak. Karena di dalam hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga ada dari perkataan Aisyah, beliau menegaskan, inna idhamal bala atau inna idhamal ajr ala qadr idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala itu diukur, digantung dengan besarnya cobaan. Maka munculnya cobaan-cobaan ini adanya diperlihatkan kepada umat perselisihan, kemudian diperlihatkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang semuanya menentang jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang di atas jalan lurus ini dicoba. Tatkala dia tetap komitmen dan istiqamah, di sini dia akan mendapatkan berbagai macam pahala dan keutamaannya akan semakin besar dan berlipat ganda. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di dalam hadis yang mutawatir, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam itu dimulai dalam keadaan asing. Begitu muncul Islam, asing di pandangan manusia. Apa ini Islam? Rasulullah dikatakan sudah sihir, dikatakan orang gila, dan dikatakan orang yang membuat perkara baru. Dianggap asing. Awal munculnya asing. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Dan akan kembali asing lagi Islam itu sebagaimana awal kali munculnya. Dan di masa Islam dianggap asing untuk kedua kalinya ini, itu bukan dalam artian Islam tidak ada di muka bumi ini. Dalam keadaan Islam, umat Islam yang paling banyak, tetapi tuntunan syariat Islam yang benar, tatkala ada orang yang menampakkan tuntunan tersebut, mengambilnya dengan dalil yang pasti dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya, jika ditambahkan, orang mengatakan itu asing. Nah, di sini baru kelihatan cobaan. Banyak orang yang menentang. Maka Nabi SAW menjanjikan pahala, fatuba lil ghuraba. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dikatakan mereka itu adalah orang asing. Dan juga beliau kabarkan bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan sunnah beliau di akhir zaman, kata beliau, kal-qadir alal jamrah, bagikan orang yang memegang bara api. Penuh dengan cobaan dan penuh dengan tantangan. Tapi disitulah dilihat hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perselisihan ini dan banyaknya jalan-jalan yang menyimpang
Itu semua adalah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mempunyai hikmah di belakang hal tersebut. Tetapi kewajiban kita adalah mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalannya, telah menerangkan jalan yang lurus. Dan hal tersebut telah diabadikan di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya ini adalah jalanku. Sudah nampak jalannya, sudah diketahui. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan ini jalanku. Sebab sudah tegas dan jelas bagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqima, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti selainnya dari jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, maka akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka subhanallah, kalau kita melihat pada hari-hari ini, sungguh orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh mengetahui dengan pasti bagaimana sebenarnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab agama Allah ini tetap terjaga dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap ada dan berdiri sampai hari kiamat. Dan pasti ada kelompok yang menjalankan syariat beliau ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikr wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan adz-dzikr dan kami akan menjaganya. Tidak mungkin jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga. Pasti terjaga dan tetap ada di akhir zaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan juga di dalam hadis yang mutawatir. Ya. Beliau menyatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Dalam satu riwayat hatta taqum as-sa'ah. Terus menerus akan nampak satu kelompok dari umatku yang mereka ini senantiasa menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka atau mereka tidak terganggu dengan orang-orang yang menyelisihi dan orang-orang yang mencerca dan menghinakan mereka. Terus menerus kelompok ini ada sampai akhir zaman. Dan juga di dalam hadis yang hasan dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalqin udul." Sungguhnya ilmu ini akan dibawa pada setiap zaman, pada setiap generasi akan dibawa oleh orang-orang adilnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan tadi tentang hadis perpecahan, beliau tidak tinggalkan begitu saja. Semuanya masuk neraka dan diterangkan siapa yang selamat. Jelas yang selamat diterangkan, yaitu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Maka dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang menunjukkan perpecahan umat, Syekh Muqbil rahimahullah taala di dalam kitab beliau Riyadul Jannah memetik satu sisi pendalilan atau satu petikan hukum. Kata beliau dari sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan ada golongan yang selamat ini, maka hendaknya menjadi wajib atas setiap muslim untuk mengetahui bagaimana jalan kelompok yang selamat ini, untuk mengenal bagaimana ciri dan sifat mereka, untuk mengetahui bagaimana asal dan pokok yang mereka bawa, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita bisa berjalan di atasnya, masuk ke dalam golongan yang selamat ini. Karena itulah ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ditanya, "Wa man hum?" Ditanya oleh para sahabat tentang siapa kelompok yang selamat ini. Tanya Rasulullah, "Man hum?" Siapa mereka? Ditanya siapa? Kalau siapa ini biasanya ingin dijelaskan tentang orangnya atau ingin dijelaskan tentang sifatnya? Kalau ditanya siapa itu? Ingin ditanya siapa orangnya.
Tapi enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan pensifatan supaya bisa dipakai pada setiap zaman. Ya. Maka beliau jawab, humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Kriterianya dalam keadaan berjamaah, dan diterangkan apa makna jamaah. Kemudian dalam satu riwayat dijelaskan sifat mereka itu, ma'ana alaikum yawma wa ashabi. Orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk yang saya berada pada hari ini dan para sahabat. Diberikan ukuran dan jelas akan hal tersebut. Maka jalan Allah Subhanahu wa taala itu terang. Karena itulah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diberikan istiqamah, tunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini di dalam setiap kali kita salat, ya, kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka di sini mungkin ada beberapa poin pokok dalam daurah ilmiah yang beringkas ini. Kita akan menguraikan sedikit dari pokok yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok dan pendirian yang paling mendasar yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang mendaki jalan keselamatan. Maka di antara perkara pokok yang merupakan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, perlu diketahui bahwa agama ini dibangun di atas dua pokok yang agung dan mulia. Dibangun di atas dua fondasi yang kokoh. Jadi agama ini dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah al-ikhlas. Dibangun di atas al-ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dibangun di atas al-mutaba'ah. Contoh dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini merupakan syarat syahnya diterimanya setiap amalan yang kita lakukan di dalam agama, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas artinya memurnikan setiap peribadatan, setiap amalan ibadah dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mempersyirikatkan di dalamnya siapapun dari makhluk. Dan maksud dari pelaksanaan ibadah itu, seluruh maksudnya hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada maksud untuk didengar apa supaya dipuji orang, atau maksud supaya dikatakan ahli ibadah, ya. Dan dari perkara-perkara yang lain yang merupakan riya dan sum'ah di kalangan manusia. Kemudian yang kedua harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dibangun di atas contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadah kita harus mempunyai dalil, mempunyai landasan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tidak ada satu perkara pun di dalam masalah agama kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini adalah kaidah pokok yang harus dipegang, bahwa agama ini dibangun di atas ikhlas dan dibangun di atas mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125. "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan ia dalam keadaan berbuat baik. Lihat ya, siapa yang paling baik agamanya itu? Di dalam ayat dikatakan dua. Dari orang yang menyerahkan, yang pertama orang yang menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Ini menunjukkan syarat apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas menyerahkan ibadahnya, menyerahkan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa huwa muhsin, dan ia dalam keadaan berbuat baik. Artinya dalam keadaan dia muttabi', mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak dikatakan orang tersebut berbuat baik kecuali kalau di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak ada tuntunan kami di atasnya, amalan tersebut tertolak. Kalau tertolak, itu artinya dia tidak berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, artinya dia atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini terkandung di dalamnya pensyaratan dua syarat ini, bahwa ibadah itu hanya diterima dengan ikhlas dan dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua dalam surah Al-Bayyinat, doalu bersama ya. "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Perhatikan ayat. Ayat ini juga terkandung di dalamnya pensyaratan dua syarat ini, ikhlas dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada mereka diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Dikatakan ada dua syarat di dalam ayat ini. Yang pertama, wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas perintah, dibangun di atas contoh, dibangun di atas tuntunan, ya. Dan tidak dibangun di atas adat istiadat atau kebiasaan atau warisan leluhur dan nenek moyang, atau perasaan, oh ini baiknya begini, oh mungkin bagusnya begini, oh baik kalau saya bikin amalan itu saya buat berlipat ganda begini, oh bagusnya begini. Memiliki perasaan enggak ada. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Ini menunjukkan agama ini dibangun di atas perintah, dibangun di atas tuntunan. Maka ini syarat al-mutaba'ah. Illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Ini syarat al-ikhlas. Iya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum
ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami menjadikan apa-apa yang di atas bumi itu sebagai perhiasan bagi bumi. Untuk apa? Supaya kami menguji mereka. Ayyuhum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalannya di antara mereka? Maka lihat di sini dikatakan ayyuhum dalam ayat yang pertama ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Di ayat yang kedua ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka yang paling baik amalannya? Diibaratkan di sini dengan kalimat apa? Paling baik. Sebab tidak dikatakan baik suatu amalan itu kecuali kalau dia mengikhlaskannya dan sesuai di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah seorang imam besar dari para ulama as-salaf yang dikenal sebagai ahli ibadah, yaitu Imam Al-Fudail Ibn Iyad, dikenal sebagai ahli ibadah di Haramain, di Mekah dan Madinah, terkenalnya sebagai ahli ibadah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata, menafsirkan ayat ayyuhum ahsanu amala, yang paling baik amalannya, kata beliau, akhlasuhu wa aqwabuhu, yang paling ikhlasnya dan paling benarnya. Maka ditanyakan kepada beliau, qila ma akhlasuhu wa ma aqwabuhu, apa itu yang paling baiknya dan paling benarnya, paling ikhlasnya dan paling benarnya, apa itu? Kata beliau, al-khalisu ma kana lillah, yang ikhlas itu kalau dikerjakan untuk Allah. Wassawabu, yang benar kalau dikerjakan ma kana ala sunnah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, seluruh amalan itu harus dibangun di atas dua fondasi pokok ini, di atas ikhlas dan di atas mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Adapun kalau kita mau menguraikan dalam 4 dalil ini sekaligus menunjukkan 2 syarat. Kalau kita mau mengumpulkan dalil-dalil yang lain, mengumpulkan 1 syarat saja, misalnya dalil tentang wajibnya ikhlas, itu puluhan dalil. Atau dalil tentang wajibnya mencontoh Nabi, itu puluhan dalil tentang hal tersebut. Misalnya dalil tentang ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din." Katakanlah, saya diperintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama ini. Ini juga perintah, ya, menunjukkan juga 2 dalil ini. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Umar bin Khattab riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau dia niat ikhlas untuk Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran. Kalau dia melakukan amalan tersebut untuk orang atau untuk dipuji, maka sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan tentang kewajiban kita untuk mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terlalu banyak dalil. Dan kita akan terangkan insyaallah taala di pokok atau di kaidah-kaidah akan datang. Di antara ayat yang sangat tegas menunjukkan hal tersebut, ayat dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah wa rasulahu, ataupun qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah saya. Ya. Ikutilah saya, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Maka
kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa di antara landasan pokok di dalam syariatul Islam, seluruh amalan kita harus periksa apakah amalan tersebut mempunyai landasan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah atau tidak. Kemudian harus kita periksa apakah amalan ini kita sudah ikhlas di dalam menjalankannya atau tidak. Dua syarat, ikhlas dan al-mutaba'ah. Kapan tidak ikhlas? Dia salat zuhur misalnya 4 rakaat, persis sudah seperti yang ditentukan oleh Nabi. Tapi datang ke masjid, ya, apa namanya? Biar tetangga tahu, saya juga rajin sholat. Atau biar saya juga tahu, kalau saya ini juga senang ke masjid. Nah, walaupun dia di atas sunnah dan tepat di atas sunnah, tapi kalau tidak ikhlas, maka amalannya tersebut tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Amalannya nanti akan diberikan seperti itu. Ya. Seperti yang datang pada hari kiamat dan membawa amalan yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, kemudian kami jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Dia enggak. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kalau dia sudah ikhlas melakukan amalan salat zuhur dengan sangat ikhlas, tapi salat zuhurnya 3 rakaat atau salat zuhurnya 5 rakaat, ini tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan diterima amalan tersebut. Maka sebelum melangkah dan menginjakkan kaki di suatu amalan, harus memeriksa 2 hal ini. Apakah kita sudah ikhlas di situ melakukan amalan ini? Kemudian yang kedua, apakah amalan ini mempunyai tuntunan dan contoh dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Poin yang kedua ini sangat penting juga. Harus mempunyai tuntunan dan contoh. Kalau masalah ikhlas, mungkin hampir kebanyakan manusia itu ikhlas dan hampir memiliki ikhlas dalam melakukan ibadah. Tetapi kebanyakan salah orang-orang pada hari ini itu di dalam masalah al-mutaba'ah. Di dalam melakukan amalan itu apakah mempunyai landasan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah? Apakah ada contohnya dari Rasulullah SAW? Ini yang perlu dipertanyakan pada setiap amalan, ya, yang kita lakukan pada hari ini atau yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kayaknya setiap amalan itu harus ditaruh tanda tanya besar. Apakah dibangun di atas tuntunan Nabi SAW atau tidak? Maka ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Sebab masalahnya bahaya. Kalau beramal dengan suatu amalan yang tidak di atas tuntunan Rasulullah SAW, bukan hanya tidak diterima, tetapi justru dia akan mendapatkan dosa dan harus menanggung dosa dari perbuatannya dan amalannya tersebut, dan harus bertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW menyatakan, atau sebab agama ini Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan. Artinya siapa yang menambah suatu pekerjaan di dalam agama, ya, maka ini artinya dia telah menganggap tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah kurang. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini saya telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai saya telah cukupkan untuk, saya telah ridha Islam sebagai agama, saya telah sempurnakan agama kalian, dan saya telah cukupkan untuk kalian nikmatku, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Tegak. Karena itulah Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Abdul Aziz ibn al-Majishun, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, siapa yang menyangka ada perkara yang belum dituntunkan oleh Rasulullah SAW sehingga dia menambah suatu amalan,
maka itu artinya dia telah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Iya kan? Sebab dalam ayat telah ditegaskan, telah sempurna. Ya. Artinya kalau dia meyakini ada suatu tambahan yang belum diajarkan oleh Nabi, artinya dia menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhianat. Waliyahulillah. Maka ini dosa dan bahaya yang sangat besar sekali. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru di dalam agama kami ini, yang perkara itu bukan dari agama, maka hal tersebut adalah tertolak. Dan juga di dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah juga, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang berbuat suatu amalan, yang amalan ini tidak ada tuntunan landasannya dari kami, maka amalan tersebut adalah tertolak. Cukup sampai di situ orang yang membuat perkara baru dalam agama, orang yang membuat suatu tuntunan tidak di atas tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup itu dosanya. Bahkan dia terancam laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man awa muhditha, la'ana Allahu man awa muhditha." Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang-orang yang melindungi orang yang berbuat bid'ah. Ini ada dua riwayat. Bisa dibaca man awa muhdithan dan bisa dibaca man awa muhdatan. Dua riwayat. Kalau muhdatan, dia melindungi suatu perkara bid'ah. Artinya dia menganut dan meyakini suatu bid'ah dan dia jalankan. Maka dia yang kena laknat. Ini kalau dia sendiri yang melakukan, kena laknat. Kemudian pada riwayat yang kedua, muhdithan, dia melindungi orang yang berbuat bid'ah. Bukan dia melakukan, tapi melindungi orang yang berbuat bid'ah juga kena laknat. Juga kena laknat. Itu bahayanya bid'ah. Bahkan lebih dari itu, di dalam hadits Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang batasan Madinah, Al-Madinatu haramun ma bainal ir, sampai ila disebutkan batasan Madinah. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib berkata dan menyebutkan di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man awa muhdithan fa alayhi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfan wala adla." Dan barang siapa yang melindungi bid'ah atau melindungi pelaku bid'ah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat dari para malaikat. Bayangkan para malaikat juga melaknatnya. Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah melaknat, celakalah hamba itu. Sebab artinya dia sudah ditendang dari barata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya laknat. At-tarf min barakatillah azza wa jalla. Dibuang apa dikeluarkan dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dilaknat oleh seluruh para malaikat. Para malaikat itu tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seluruh para malaikat. Di Baitul Ma'mur 70.000 malaikat masuk setiap hari dan tidak pernah kembali. Ini satu. Terus para malaikat yang menjaga di kanan sini, betapa banyak manusia ini. Dan di sini dikatakan mendapatkan laknat dari seluruh para malaikat. Yang dua. Kemudian yang ketiga, laknat dari seluruh manusia. Laknat dari seluruh manusia. La yuqbalu minhu sarfan wala adla. Tidak diterima darinya sedikit pun. Maka hati-hati. Bikin perkara baru di dalam agama, jangan dikira ringan akan hal tersebut. Maka karena itu harus betul-betul diukur apakah